Istilah kalimat bijak, surga ada di telapak kaki ibu, agaknya selalu dipegang teguh oleh sosok Tiko, lelaki 23 tahun yang viral karena menjaga sang ibu selama 11 tahun. Di tengah kondisi Eni ibunya yang mengalami gangguan kejiwaan alias ODGJ, Tiko tidak pernah lelah untuk mengurus seseorang yang melahirkannya itu meski di tengah himpitan ekonomi yang masih dirasakannya sampai saat ini. Maka seperti inilah kisah Tiko saat menjelaskan pekerjaan kedua orang tuanya dahulu dan juga pengakuan tetangga serta dinas sosial yang kini merawat ibu Tiko. Viralnya kisah Tiko membuat pandangan mata pun tertuju kepada pria yang dinilai melakukan hal yang sangat terpuji ini. Hal ini pun membuat kondisi rumah mewah yang sebelumnya dihuni Tiko dan sang ibu pun mendapatkan penanganan langsung dari warga sekitar serta masyarakat yang tersentuh akan kisahnya. Maka seperti inilah kondisi rumah Tiko saat tim intens investigasi mendapatkan kesempatan langsung untuk meliput kondisi rumahnya. Dan juga komentar dari pengamat sosial terkait kebaikan hati Tiko dalam merawat ibunya. Viralnya kisah Tiko tidak ubahnya membuat warga masyarakat dan para selebritis pun tidak hentinya berdecak kagum. Karena di tengah banyaknya anak-anak yang tidak terlalu memperhatikan kondisi ibunya, justru berbeda 180 derajat dengan Tiko. Maka, seperti inilah berbagai apresiasi dari para selebritis atas ketulusan hati Tiko dalam mengurus sang ibu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kisah pilu kali ini datang dari sosok Tiko, lelaki 23 tahun yang viral karena menjaga sang ibu selama 11 tahun. Di dalam rumah mewah yang berlokasi di Kompleks PLN di Bilangan Cakung, Jakarta Timur, Tiko pun terus mengurus orang yang melahirkannya itu seorang diri, meski dengan kondisi Eni ibunya yang mengalami gangguan kejiwaan alias ODGJ. Kak Novi nitip Tiko ya Kak Novi. Udah lama banget sih, dari tahun 99 saya lahir di sini gitu. Rumah ini kan selesai dibangun tahun 99. Sama ibu dulu sama papa gitu. Sekarang sendiri? Sekarang sendiri. Saya dengar ceritanya sangat terharu. Waktu kalau pas nonton YouTube-nya saya sebenarnya nangis karena saya mengingat anak-anak saya. Pengen membantu tapi nggak banyak ya mas awalnya. Tiko dan sang ibu Eni pun dihadapkan dalam situasi yang kurang mengenakan karena di dalam rumah mewah yang dihuninya itu ia hidup tanpa penerangan listrik sama sekali dan juga tanpa adanya air bersih. Kejadian ini pun viral karena bantuan beberapa konten kreator yang mengunggah kisah memilukan ke sosial media dan membuat rumah itu pun kini banyak didatangi orang yang tersentuh akan kebaikan hati pria 23 tahun ini. Maka, seperti inilah kisah Tiko saat menjelaskan pekerjaan kedua orang tuanya dahulu atau sebelum sang ibu menderita gangguan kejiwaan atau ODGJ. Sendiri saya yang mengurus semua, anak juga satu-satunya saya sendiri. Namanya orang kadang di atas kadang di bawah, ya mungkin pada saat itu usaha papa dan mama kolaps ya nggak selamanya di atas kan, jadi kondisi mama kurang
kurang fit untuk mengurus rumah gitu. Jadi paling aku pun juga kerja kan sekarang, jadi kondisi rumah terbengkalai lah, jadi nggak ada yang ngurus gitu. Ini emang dibangun lama ya, jadi karena emang dari sejak kecil rumahnya ada, peninggalan papa, jadi emang saya rawat dari kecil sih gitu. Makanya saya tetap nggak ada keinginan untuk menjual atau apapun itu, saya tetap tinggal di sini bersama ibu, paling nanti rencana ke depannya dulu. Papa sih sama mama dulu orang departemen rekanan. Paling itu aja yang saya tahu sih di suatu departemen keuangan gitu. Untuk lebih lanjutnya karena saya emang masih kecil, jejak recordnya kurang tahu juga. Dia pernah cerita ke aku, jadi Mas Tiko ini ibunya ya terutama ya, kenapa bisa depresi itu karena memang ditinggal sama suaminya pergi 11 atau 12 tahun yang lalu sampai akhirnya depres, dan Mas Tiko ini mengurus ibunya sendiri tanpa ada orang lain. Saudara kah atau teman dekat, adik kandung itu nggak ada yang datang semenjak suaminya pergi. Benar-benar Mas Tiko sendirian berjuang buat menghidupi ibunya. Entah kerja serabutan, entah jual telur gulung, sampai sekarang akhirnya diangkat oleh Pak RT menjadi security komplek di sini ya, untuk pekerjaan yang lebih baik. Tiko sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. Mungkin karena masalah faktor ekonomi ya, biaya, akhirnya Tiko putus sekolah karena biaya faktor ekonomi, sehingga listrik diputus, airnya diputus, sehingga kondisinya jadi ya kalau malam gelap. Kalau gelap itu Tiko biasanya ibunya bikin surat ke warga keliling minta bantuan untuk beli lilin. Ya, kisah Tiko yang menggegerkan publik bermula pada saat diunggah oleh seorang YouTuber di laman sosial medianya. Kedatangan sang YouTuber bermula dari rumah Tiko yang tidak terurus dan dianggap angker. Karena kejadian itu, Ibu Eni pun dibawa oleh Dinas Sosial dan kini mendapatkan perawatan intensif oleh Dinas Sosial untuk mengobati penyakit skizofrenia yang diderita olehnya. Maka, seperti inilah sosok Tiko dan juga Ibu Eni menurut tetangga sekitar serta petugas Dinas Sosial yang menjelaskan kondisi terkini dari Ibu Eni. Awalnya sih ceritanya emang diangkat dari Bang Ale dan Bang Breu sih, sampai awalnya tuh cuman konten, mereka kan konten horor, konten explore ya. Mungkin karena emang tampilan rumah yang kesannya seperti rumah terbengkalai kan, mereka ingin explore. Emang sudah izin sih ke aku. Cuman nggak nyangka kalau setelah konten itu naik di suatu media sosial, ternyata efek dan timbalnya itu ramai sampai sekarang ini gitu, sampai viral, tuh nggak nyangka sih. Setiap manusia pasti punya perasaan saling memiliki ya pertama ya. Dan ketika aku pertama kali tahu lokasi ini dan tahu di dalam sini ada satu keluarga yang tinggal tanpa listrik, tanpa air bersih, itu di sebelah nih untuk mandi. Kebetulan hujan, ini memang disengaja taruh sini untuk nampung, untuk digunakan keperluan sehari-hari di keluarga Mas Tiko dan Ibu Eni. Aku juga sebenarnya pengen banget ngebantu, cuman gak ada yang bisa aku bantu selain aku memperkenalkan Mas Tiko ke dunia luar. Dia sih biasa ya, udah terbiasa sih, puluhan tahun dia emang tanpa listrik, tanpa air. Kadang minta air tempat saya juga, pakai air hujan kadang-kadang dia. Kadang mandi nampung air hujan. Ada 15 tahun lebih dah. Dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih 2002 udah di sini sih. Dia sebenarnya orang-orang cerdas sih, sebenarnya orang emang suaminya juga kayaknya mantan pejabat sih kayaknya sih itu. Yang saya tahu nih dengar. Cuma karena terbatasan ya gitulah keadaan itu, jadi ngedrop begitu, depresi langsung gitu karena ditinggal suaminya mungkin ya. Udah lama banget. Ibu Eni dan Tiko, kebetulan Tiko itu membantu saya dalam menjaga lingkungan. Ya, awalnya dulu memang Tiko dan ibunya mempunyai seorang ayah ya. Ketika kehidupannya mereka masih harmonis, ini nih rumah paling mewah di lingkungan kita. Nah, semenjak ada ya mungkin rumah tangga ya, masalah rumah tangga, sehingga bapaknya itu kembali ke Jawa, pulang meninggalkan Tiko dan ibunya. Tiko itu sempat sekolah sampai kelas 1 SMP negeri ya, SMP 90.
Nah, setelah itu putus sekolah karena biaya, faktor biaya. Kehidupannya mulai ya namanya ditinggal orang tua bapaknya ya. Kalau dari fisiknya dia baik, dia sehat. Kalau dari fisik ya normal. Kita biasa gitu. Normal. Tapi kalau psikisnya itu jiwanya memang kita lihat itu merasa inilah gitu. Ada gangguan atau depresi lah. Bu Heninya ketika kita sudah lakukan evakuasi, Ibu Heni kita bawa dan kita rujuk ke rumah sakit Duren Sawit untuk dilakukan perawatan medis, pemeriksaan kejiwaan. Dan tentunya Bu Heni itu dirawat di rumah sakit kurang lebihnya sampai 14 hari lah. 14 hari ke depan. Itu bisa lebih sampai 23 hari bisa, paling cepat itu 7 hari, 14 hari, 23 hari, bahkan bisa sebulan. Sampai dia dinyatakan agak membaik, tidak agresif lagi, itu baru bisa dijemput oleh pihak keluarganya lagi. Pasca viralnya kisah Tiko, rumah mewah yang ditempatinya bersama sang ibu kini nampak berbeda dari sebelumnya. Maka, seperti inilah kondisi rumah Tiko saat tim intens investigasi mendapatkan kesempatan langsung untuk meliput kondisi rumahnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Viralnya kisah Tiko bermula pada saat diunggah oleh seorang YouTuber di laman sosial medianya. Kedatangan sang YouTuber bermula dari rumah Tiko yang tidak terurus dan dianggap angker. Maka dari itu, beberapa masyarakat hingga warga sekitar yang terenyuh akan kisah Tiko pun membantu untuk memugar rumah yang sebelumnya nampak seram dan tidak terawat itu seperti sedia kala. Maka seperti inilah kondisi rumah Tiko saat tim intens investigasi mendapatkan kesempatan langsung untuk meliput kondisi rumah. Ini ruang tamu sih, ini ruang tamu. Cuman dipakai buat tidur kan, kemarin jadi ruang tidur gitu. Ini ruang keluarga, ruang tengah gitu. Kalau sana garasi. Ya itu kan juga selain peninggalan orang tua ya. Gimana ya nyebutnya, ya emang nggak mau aja sih, pengen dipertahanin aja gitu. Sedih ya sedih, cuman mau gimana lagi. Udah membaik sih kondisinya ya, cuman emang nggak bisa dijenguk. Dan kini pasca viralnya kisah Tiko, kondisi rumahnya pun sudah membaik dan sudah ada aliran listrik. Saat ini pun Tiko sudah dipekerjakan oleh pihak-pihak di area kediamannya sebagai security. Maka, seperti inilah tanggapan pengamat sosial dengan ketulusan Tiko untuk merawat ibunya. Lagi di rumah sakit sekarang, dirawat inap. Dari dokter sih diagnosanya skizofrenia, kejiwaan. Jadi dirawat di ruang jiwa di rumah sakit. Sebagai security kompleks ini sih dibantu oleh lingkungan, terutama Pak RT yang memberikan saya pekerjaan karena kebetulan kemarin emang saya menganggur gitu. Jadi dibantu untuk keseharian menutup uang makan aja lah ibaratnya gitu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari fenomena yang menimpa Tiko. Pertama, sejak tahun 2016, data tahun 2018 menunjukkan bahwa angka potensi
masyarakat kita yang mengalami gangguan emosional hingga depresi itu cukup tinggi. Menurut Kemenkes misalnya, 1 dari 5 orang berpotensi mengalami gangguan jiwa. Oleh karenanya, faktor gangguan mental atau jiwa bukan hal yang kemudian bisa dianggap remeh. Apa yang menimpa Ibu Tiko merupakan salah satu contoh bahwa persoalan ini nyata berada di tengah-tengah kita. Tapi satu hal yang paling penting adalah belajar dari pengalaman-pengalaman negara maju. Penyakit jiwa atau gangguan mental sama halnya seperti gangguan fisik bisa disembuhkan gitu ya. Jadi artinya kalau kemudian Ibu Tiko dan saudara-saudara kita yang lain di seluruh Indonesia mengalami gangguan mental, bila mereka mendapatkan pertolongan pertama yang cepat, insya Allah mereka dapat segera sembuh. Kita tentu perlu bangga dengan Tiko, seorang anak dan remaja yang memilih untuk mengabdikan dirinya kepada orang tua di tengah-tengah munculnya model hubungan antara anak dan orang tua yang tidak lagi kemudian memperhatikan kearifan sosial masyarakat kita, di mana banyak sekali anak-anak yang kemudian bahkan menelantarkan orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh Tiko menjadi satu tanda positif bahwa masyarakat kita masih menjaga nilai-nilai mulia dan luhur dari masyarakat kita untuk selalu mengingat, merawat dan menjaga orang-orang tua kita. Mudah-mudahan dengan dibantunya teman-teman semua, mudah-mudahan kesembuhan bisa didapat oleh Ibu Eni. Semoga kehidupan Tiko dan ibunya lebih baik lagi nanti ke depan. Para selebriti pun begitu terharu dan kagum dengan perjuangan Tiko yang merawat ibunya dengan penuh kasih sayang serta ketulusan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, viralnya kisah Tiko tidak ubahnya membuat masyarakat dan para selebritis tidak henti-hentinya berdecak kagum. Karena di tengah banyaknya anak-anak yang tidak terlalu memperhatikan kondisi ibunya, justru berbeda 180 derajat dengan Tiko. Maka seperti inilah berbagai apresiasi dari para selebritis atas ketulusan hati Tiko dalam mengurus sang ibu. Di zaman sekarang ini ternyata memang masih ada anak yang dengan rela terus merawat ibunya yang lagi sakit atau kurang sehat atau depresi seperti itu dan tidak mau jauh-jauh dari ibunya. Ya kita lihat dengan keterbatasan banyak yang nanya kenapa sih membiarkan dalam keadaan rumah tanpa listrik, tanpa air seperti itu. Ya mungkin karena waktu ditinggal bapaknya kan Tiko umurnya masih berapa waktu itu? 11 tahun. Ya salut dan dia masih bisa peduli sama orang tuanya, sama mamanya ya, ibunya gitu. Pengabdian seorang anak. Karena kan dia sadar dia lahir dari kandungan mamanya, ya dari rahim ibunya gitu. Jadi dia sadar kalau itu tuh sangat berjasa seorang ibu. Saya salut sama si anak karena banyak orang yang melakukan kriminal sama orang tuanya sendiri hanya karena harta. Si anak masih mempertahankan apa yang itu harta orang tua, peninggalan orang tua, dia tidak mau menjualnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.